Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi sesi ini memang sengaja dibuat untuk memberi gambaran pada teman-teman yang belum menginstal ruang chatting ini. Tetapi memang saya kemarin pernah coba juga terutama di audio, dan selain ada delay gitu, ada yang sama sekali memang nggak bisa bersuara seperti posisi Pak Edi Muhyiddin saat ini gitu. Dan kemudian apalagi kalau siang ya koneksinya terlalu banyak yang pakai, jadi lebih sulit. Makanya tadi di setting jam 6 biar kita bisa lebih longgar gitu. Jadi memang hari ini tema kita sebetulnya pengennya sih ngobrol bagaimana pentingnya telekonferensi ini untuk kita para penyuluh supaya bisa membuka banyak komunikasi terutama dengan kelompok tani sebetulnya itu. Tetapi saya pikir sekarang mungkin kita dengar dari yang sudah berpengalaman saja. Pak Amin sudah jauh lebih berpengalaman, sudah lama menggunakan ini. Ya, baik. Pak. Langsung saja ya. Ini nanti saya sampaikan juga, ini saya share ya. Keistimewaan Zoom itu bisa share screen. Jadi materi-materi yang kita ketik atau yang kita ini bisa ditampilkan ya, PowerPoint segala macam bisa ditampilkan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat sebentar di laptop ya. Kalau di laptop itu di layar bawah itu ada share screen. Kalau di HP juga ada di layar bawah di tengah ya Pak. Kalau di HP ya, di layar di bawah HP di tengah ada di itu layar ada bawah. share ya. Bentar. Ya. Oh, ini salah. Ini saya coba share screen yang HP saya. Oke. Nah, laptop ya Pak? Oh HP yang ini. Oh, ya iya. ini yang HP ya. Barangkali baru buat yang baru. Jadi ini saya buka Zoom-nya. Nanti kan ada join meeting ya. Kalau di betul. WA sudah ada, memang saya masukkan dulu ya supaya mempermudah untuk awal. Lebih aman. Kalau di WA biasanya, kalau di laptop minta password, kalau di WA biasanya nggak usah. Nah, langsung buka Zoom. Iya. Bentar, ini baru masuk ya. Nah, kalau sudah kita start video untuk di awal ya, namanya start video. Jadi nanti saya ada dua nanti di situ. Iya, Nah, start video. Untuk semuanya mohon dicek audio. Ada di kiri pojok kiri ini, call via device audio. Ini harus dicek. Nah, sekarang masuk suara saya ya. Kalau tadi ada Pak Edi nggak masuk, nggak akan dengar suara. Kalau misalnya cek lagi. Nah, sekarang nggak ada. Kan? Jadi gitu Bapak-bapak Ibu. Dilanjut aja. Ya. Oke, nah setelah itu ini jadi ada dua. Nah, untuk materi itu lihat di bawah itu ada share. Nah, ini Bapak bisa pilih materinya di mana. Karena saya sedang menampilkan pakai ini jadi nggak bisa. Nah, share. Nah, ini saya keluarkan dulu. Ya, itu live meeting ya kalau sudah selesai. Iya Pak. Nah, nanti kalau di mode share. Dan sekarang kita nantikan Pak Kepala Dinas Kehutanan bergabung bersama kita. Ada Pak Kadis masuk? Halo Pak Kadis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat Pak Kadis ya? Ada Pak Kadis ya? Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi hari ini temanya mengenai Zoom sebagai telekonferensi dan kepentingannya buat penyuluh. Tapi monggo sekarang kesempatan pertama Pak Kadis dulu. Koneksinya masih bagus Pak. Saya persilahkan Pak Amin, tolong Pak Kadis di-on-kan. Ya silahkan Pak Kadis untuk bisa menyampaikan pesan buat teman-teman penyuluh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan penyuluh yang saya cintai, saya banggakan ya. Memang dengan situasi sekarang itu di mana kita sangat berkomunikasi tatap muka langsung itu sangat sulit dan dibatasi, maka tetap program kita harus berjalan, program kita tidak bisa berhenti. Nah, salah satu upayanya adalah kita manfaatkan teknologi ini, ya, teknologi yang tepat, murah dan bisa dilaksanakan, sehingga koneksi seperti inilah kita lakukan terus ya, dan ini saya kira akan lebih efektif juga ke depan kita kembangkan terus, sehingga mungkin saya sudah memprogramkan kemarin itu bahwa pertemuan-pertemuan itu mungkin nanti kita buat per CDK ya, kemudian triwulannya seluruh CDK kita pertemuan, dan kita bisa nanti di depan itu kita lihat juga misalnya masing-masing penyuluh di lapangan bisa berkomunikasi dengan kita dan bisa menampilkan karya-karya kita. Nah itu, dan kita tidak dibatasi oleh ruang ya, sehingga hubungan langsung inilah yang kita akan manfaatkan seperti itu ya. Saya salut ya, kita lanjutkan dengan jumlah penyuluh yang demikian sedikit, kemudian waktu kita juga terbatas, sehingga komunikasi inilah ya. Ini sebetulnya sudah digagas dulu ya, ada Posluhdes ya. Nah ini kemudian pertemuan-pertemuan lain. Nah mungkin ke depan juga kita akan perbaiki sistem kita sehingga lebih luas. Seperti itu aja pengen dari saya. Terima kasih. Lanjutkan sambil perbaiki ya, sehingga kita bisa lagi berkomunikasi seperti itu ya. Jadi oh iya Bapak, yang pertama ini ya Pak, kan Bapak sudah merencanakan akan video conference dengan penyuluh Sukabumi. Insya Allah kalau tidak Senin, Selasa ya Pak, kita akan awali untuk video conference dengan Sukabumi. Iya. Ya. Dimulai dari Sukabumi ya, CDK 3, CDK kemudian CDK 1 lanjut. Nah, nah kita mungkin bisa tiap minggu ya, masing-masing dengan masing-masing CDK ini untuk menjaga terus silaturahim kita ya. Jadi malah dengan kondisi seperti ini kita ambil hikmah ya, ambil hikmah. Nah pesan saya dengan kondisi seperti ini penyuluh harus berperan ya, menyampaikan himbauan-himbauan ke masyarakat. Nah ini sudah sedemikian beratnya ya, jadi pemerintah sudah bagaimana cara mengatasi virus COVID-19 ini. Nah kita dengan komunikasi seperti ini tidak kehilangan ya, tidak kehilangan informasi, sampaikanlah ke masyarakat ya. Jadi masing-masing penyuluh menyampaikan ke masyarakat bagaimana cara pola hidup sehat, penanganan COVID. Ya kita ikut tren aja ya. Kita tidak hanya dibatasi dengan bagaimana lahan kita ikuti tren saat ini, bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperilaku sehat dan supaya mencegah COVID-19, karena ini semakin masif dan semakin. Nah, disinilah kita berperan. Itu Bu Lilis dan rekan-rekan ya. Untuk ke depan kita harus selalu berkomunikasi seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih atas perkenannya, dan teman-teman sekalian, kita ini sebuah kejutan ya, karena teman-teman tidak tahu juga kalau Pak Kadis mau hadir. Terima kasih sekali. Mungkin Pak Amin silahkan untuk bisa melakukan ending dari pertemuan kita. Silahkan Pak Amin. Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Pak Amin suaranya mati. Siap. Oh, Pak Amin suaranya mati. Baik, kalau demikian Bapak Ibu, Pak Amin sudah tampil tapi nggak ada suaranya. Pak Amin bisa dengar saya? Baik, silakan untuk closingnya Pak Amin, silakan. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini pertemuan awal ya. Nanti sesuai dengan jam terbang, insya Allah nanti juga bisa menyesuaikan sendiri. Saya alhamdulillah belajar 5 menit, alhamdulillah juga bisa ya. Intinya tadi, jadi ketika baru bergabung, pastikan semua audien itu audionya nyala gitu, di monitor. Misalnya dengan kode, tolong angkat tangan atau bagaimana. Setelah itu kalau sudah semuanya fix, baru
masuk ke diskusi supaya tidak banyak berbahasa basi. Jadi di awal itu juga misalkan setelah cek sound jangan terlalu lama, langsung ke fokus aja ke pembicaraannya. Setelah itu kalau misalnya kalau tidak ada yang didiskusikan ya dari sama saya cukupkan ya. Yang pasti insya Allah nanti sharing jam terbang semuanya pasti bisa. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lilis. Iya, baik, terima kasih Pak Amin atas kesediaannya menjadi narasumber kali ini, juga Pak Kadis dan semua Bapak Ibu penyuluh yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan amalan kita hari ini akan dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Pak Amin sebagai host silakan untuk mengakhiri pertemuan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.